Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang matrik transpose dan multiplication, sequential algoritma, and parallel algoritma. Saya akan memperkenalkan kelompok saya yang berjumlah 5 orang dengan saya sendiri, Fikri Hardiansyah. Kedua ada Maimunah. Ketiga ada Gilvaniando. 4 Bahrul Anwar dan Diah Maharani. Mungkin lanjut pada materi matriks. Selanjutnya saya, Diah Maharani, mau menjelaskan tentang transpose metrik. Transpose metrik adalah yang diberikan sebuah metrik A, matriks 7 sangkar ukuran N kali N, misalnya A itu adalah 4 kali 4. Di sini untuk transpose itu adalah merubah pada matriks A sekarang menjadi matriks B. Transpose itu merubah dari baris menjadi kolom. Contohnya seperti gambar yang di atas. Untuk selanjutnya, sequential algoritma prosedur transpose A yaitu adalah untuk I sama dengan 2 to N. For J sama dengan 1 to I dikurang 1. Intinya adalah AIJ sama dengan AJI. Prosedur tersebut posisi A ke tempatnya semula, yaitu mengembalikan A transpose ke lokasi memori yang sama, yang sebelumnya ditempati oleh A. Prosedur ini berjalan dalam waktu O atau N pangkat 2 yang optimal dari sudut pandang omega diganti N pangkat 2. Langkah yang dibutuhkan sekedar untuk membaca A. Next. Saya Fikri Ardiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transport matriks mesh. Mula-mula prosesor PIJ menyimpan elemen data AIJ. Pada akhir komputasi PIJ harus menyimpan elemen AJI. Dengan array N adalah batas bahwa dari waktu komputasi setiap algoritma transposisi matriks dengan mengamati A1N yang tidak dapat mencapai Pn1 kurang dari 2N-2 langkah. Elemen-elemen diagonal tidak dipengaruhi selama proses transposisi, yaitu elemen AII dari A dan A kuadrat T. Lanjut, semua elemen yang terletak diagonal akan dipindahkan untuk menempati posisi simetris di atas diagonal. Semua elemen yang terletak di atas diagonal akan dipindahkan untuk menempati posisi simetris di bawah diagonal. Pada gambar di sini tertera seperti gambar 1, A11, A22, A33, dan A44. Berarti A11 kuadrat dan A22 kuadrat, A33 kuadrat. Lanjut, setiap prosesor PIJ memiliki 3 register. 1. AIJ digunakan untuk menyimpan AIJ mula-mula dan AJI ketika algoritma berakhir. 2. BIJ digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari PIJ tambah 1 atau PI-1, J yaitu dari tetangga sebelah kanan atau sebelah atasnya. 3. CIJ digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari PIJ-1 atau PI+1, J yaitu dari tetangga sebelah kiri atau sebelah bawahnya. Perkenalkan, saya Maimunah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang paralel algoritma transpose matrix mesh. Di sini ada 2 algoritma program yang menggunakan 2 langkah pengerjaan. Langkah pertama itu adalah proses input untuk melakukan transpose matrix.
menggunakan mesh. Jadi prosedur transpose mesh dengan matriks A for I sama dengan 2 to N do in parallel. Langkah pertama for J sama dengan 1 to I kurang 1 do in parallel. Ini adalah indeks untuk kolom for J. Kalau untuk for I itu indeks untuk baris. Kemudian C itu adalah nanti hasilnya untuk output dengan I dikurang 1, J sama dengan A elemen IJ, kemudian J dan I. Untuk yang kedua, jika for I sama dengan 1 to N kurang 1 do in parallel, for J-nya adalah 1 ditambah I ditambah 1 to N do in parallel. Dan untuk matriks B-nya dia adalah I J kurang 1 sama dengan A elemen IJ, kemudian elemen J dan elemen I. Itu untuk langkah pengerjaan yang pertama. Untuk yang kedua, dia dimulai dari I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2 menuju ke N do in parallel, dan J-nya dimulai dari 1 to I kurang 1 do in parallel, while prosesor IJ-nya akan menerima input dari tetangganya do. Jika A elemen KM MK diterima dari prosesor I plus 1J, kemudian akan dipindahkan ke prosesor I kurang 1J. Tetapi jika itu tidak bisa, maka akan lanjut ke langkah kedua, yaitu jika A elemen KM MK diterima dari prosesor I kurang 1J, maka dilanjutkan jika I sama dengan M dan J sama dengan K akan berubah dengan rumus, akan diproses dengan rumus AIJ itu nanti sama dengan A elemen KM. AKM itu adalah proses dia telah mencapai tujuannya, yaitu prosesor KM. Kalau tidak, dia akan pindah ke A, KM, MK ke prosesor I plus 1I. Saya Gilvaniando, saya akan menjelaskan tentang matrix multiplication. Pada slide kali ini terdapat dua matriks, satu matriks A dan matriks B. Matriks A berordo 4x4 dan matriks B berordo 4x1. Matrix multiplication merupakan perkalian matriks. Contoh dari perkalian matriks seperti pada gambar terdapat min 2 ditambah 6 ditambah 0 dikurang 12. Dari mana ada min 2 ditambah 6. Min 2 matriks A pada ordo 1 kali 1 dikali pada matriks B ordo 1 kali 1 baris 1 kolom 1, min 2 dikali 1 ditambah pada kolom kedua baris ke 1 pada matriks A 3 dikali 2 hasilnya 6. Terus yang ketiga ada 0 dikali 1, yang terakhir ada min 4 dikali 3. Jadi min 2 ditambah 6 ditambah 0 ya dikurang 12. Begitu juga seterusnya. Sehingga terdapat hasil matriks C yang berordo 4x1. Pada baris pertama ada min 8, baris kedua ada 0, baris ketiga ada 7, baris ketiga ada 19. Hasil berikut ini merupakan perkalian dari matriks A dan kali B dan penjumlahan masing-masing matriks tersebut. Selanjutnya ada sequential algorithm. Nah, pada dasarnya sama seperti pada slide sebelumnya. Di sini terdapat input dan terdapat output. Inputnya ada matriks A dan matriks B seperti yang saya jelaskan tadi. Matriks A sama dengan M dikali N. Matriks B sama dengan N dikali K. Syaratnya
adalah N sama dengan N. Maka outputnya adalah matriks C sama dengan M dikali K. Seperti itu. Kurang lebih penjelasannya sama seperti pada slide berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bahrul Anwar. Kali ini saya akan menjelaskan sequential algorithm. 1. Buat perulangan I dari I sama dengan 1 hingga M. Lanjut ke langkah 2. Jika I lebih besar daripada M, lanjut ke langkah 5. Buat perulangan J dari J sama dengan 1 hingga K. Jika J lebih besar daripada K, ulangi langkah 1. Tentukan nilai awal Cij daripada 0. Buat perulangan K dari 1 hingga N, hitungan hasil perkalian Cij sama dengan Cij ditambah Aik dikali Bkj. Jika K lebih besar daripada N, ulangi langkah 2. 5. Selesai. Lanjut, sequential algoritma. Prosedur perkalian matriks A, B, C for I sama dengan 1 to M do. For J sama dengan 1 to K do. Cij lebih daripada 0. For K sama dengan 1 to N do. Cij daripada Cij ditambah tutup kurung Aik dikali Bkj. N4 dan ditambah lagi N4. Running time prosedur perkalian matriks di samping adalah Nx, Kx, M. Jika M lebih kecil sama dengan N dan K lebih kecil daripada N, maka running time prosedur ini adalah ON kuadrat 3. Terima kasih. Lanjut. Matrix multiplication parallel algorithm dengan mesh. Matrix multiplication maksudnya perkalian matriks dengan menggunakan algoritma mesh. Di sini disediakan sebuah matriks A berukuran 4x4 dan B berukuran 4x1. Akan diproses menggunakan mesh berprosesor 4x1. Pada gambar kita bisa lihat ada P11, P21, P31 dan P41. Itu adalah prosesor menggunakan mesh. Langkah pengerjaannya, mesh menggunakan prosesor 11 adalah B11 dikali K11 ditambah B12 dikali K21 ditambah B13 dikali K31 ditambah B14 dikali K41. Kemudian semuanya dijumlahin, nanti outputnya akan masuk kepada P11, prosesor 11. Di kotak kedua sama juga, cara pengerjaannya seperti di kotak pertama, seperti halnya prosesor 11. Ini adalah ilustrasi pengerjaan proses algoritma menggunakan mesh. Perkalian matriks menggunakan mesh terjadi proses keterlambatan yang memang disengaja agar perkalian AJK dengan BKJ terjadi pada waktu yang tepat. Makanya kemudian proses inputnya dia lambat karena memang ada unsur kesengajaan, sehingga ketika mencapai pada prosesor 41 dia secara bersamaan akan langsung menghasilkan output yang sama pula dengan P11, P21, P31, P41. Di sini adalah proses algoritma perkalian matriks menggunakan mesh. For I sama dengan 1, 2M, doing parallel. Ini untuk indeks baris. For J sama dengan 1, 2K, doing parallel itu untuk indeks kolom. Yang dimulai dengan Cij sama dengan 0. Ketika prosesor IJ menerima dua input A dan B, maka akan melakukan yang pertama, proses rumus dari perkalian menggunakan mesh, yaitu Cij sama dengan Cij ditambah
input A dikali input B. Yang kedua, jika I itu kurang dari M, maka dia akan mengirim input B ke prosesor I plus 1 J. Tetapi jika dia tidak I kurang M, maka lanjut ke langkah C, yaitu jika J kurang dari Q, maka dia akan mengirimnya ke input A menuju ke prosesor I J plus 1. Sehingga elemen-elemen A1N dan BN1 membutuhkan pola M tambah K tambah N kurang 2 langkah dari awal komputasi, yaitu sejak elemen AM1 dan B1K masuk ke mesh untuk mencapai tujuannya, yaitu prosesor MK. Prosesor MK itu adalah prosesor terakhir untuk menyudahi proses tersebut. M kurang dari sama dengan N dan K kurang dari sama dengan N. Prosedur perkalian mesh berjalan dalam waktu T N sama dengan ON dan PN sama dengan ON pangkat 2. Sehingga ketika kita kalikan, yaitu TN kali PN, maka hasilnya adalah ON pangkat 3.